Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas. Nah, Ini gimana sama Mbak Pris nih? oke. Gimana, Mbak? Oke ya. Kita sapa dulu fans dari tim Gio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat dari tim Gio dan sahabat-sahabat juga dari tim Guru Besar Abah Gus Samsudin dan Kang Mamas Karyo. Oke, malam ini kita temani kali ini ya, saya Ahmed bersama Mbak Priska Indigo karena mengenai pondok dari Thoriqul Jannah, pondok pes yang milik Gus Idris sedang diserang oleh dua orang setan yang berwujud, yang satu setan berwujud iblis, yaitu yang itu Kiai Yusuf dan Mahesa. Kiai Yusuf ini yang kelewatan, sudah dari mulai Mas Habibi dikirimnya santet dan mengeluarkan tali pocong, terus dia mengirim juga menghajar Kang Mas Raditana sehingga badannya itu hitam, sehingga diobati oleh Gus Idris. Dan yang terakhir itu saya dihantamnya dan sehingga dimasukkan di dalam itu begitu keluar ada ular. Dan jadi mereka ini menyerang, berani menyerang Gus Idris. Mereka menyerang yang santri-santri kayak Raditana, Mas Habib. Sampai yang lemah-lemah ya mas ya. Begitu mereka didatangi sama Gus Idris, diacak-acak markasnya, tidak ada. Itu dia Kiai ini. Tapi awalnya mereka ini tidak mengaku. Mustika Gus Idris itu hilang. Mereka pilih itu Mas Mahesa yang ngambil. Benar. Jadi sudah jelas disuruh Gus Idris kalau memang benar tidak sumpah pocong ini mengeles bertele-tele. Kiai Yusuf ini. Nggak ada sumpah-sumpah pocong mas sekarang? Tidak, katanya itu bisa main-main. Dari mana main-mainnya? Baik, kasih penjelasan dulu sama Kiai Yusuf yang lahnat ini. Gini ya, sebelumnya saya minta maaf nih untuk Kiai Yusuf dengan siapa mas tadi? Mahesa. Bas Mahesa, oke. Bener. Sekarang gini ya mas ya, saya pribadi untuk sumpah pocong itu seharusnya gini loh, kayak itu harus dilakukan kalau memang dia nggak bersalah gitu loh, gitu kan mas. Ya, kenapa betul. saya bilang seperti itu? Kalau itu sumpah pocong itu salah satu dari pengakuan sih sebenarnya mas, kalau dia itu memang benar-benar nggak bersalah. Betul. Dan kalau dia bilang itu main-main, itu salah. Dia yang main-main, bukan sumpah pocong yang main-main. Karena dia mengelak, karena dia memang benar-benar mengambil mustika itu, dia menutupi ini Mahesa ini. Mahesa ini banyak netizen bilang ini udah sakit jiwa. Dia di kehidupan nyata dan juga di suatu film sinema gitu juga dia jahat juga. Jadi sekarang gini aja mas, udahlah kalau memang nggak bersalah lakukan aja sumpah pocong itu gitu loh mas. Kenapa harus seperti ini? Cuman yang parahnya mereka menghajar itu tadi, menyantet pertama Habibi keluar tali pocong, dan kedua Dia itu posisinya udah itu loh mas, terbaring lemah mas. dan juga Mas Raditana. Lalu ada terakhir juga Mas Habibi itu sudah diikat, sudah lemah, dia terus menyiksanya. Dan yang terakhir dia mengirim ke saya, tiba-tiba mengeluarkan ular gitu di mulut. Sekarang gini aja, tidak usah mereka yang anda santet, saya yang anda santet. Tidak usah mereka, karena kenapa? Anda itu cuma berani ngomong aja, nyatanya buktinya anda nol. Dan juga benar. Setelah diacak-acak, benar itu mas. Diacak-acak markas Kiai Yusuf nih yang Gus Idris datang, mereka tidak ada. Mereka takut dengan hubun Nabi. Itu tadi mas, mereka udah jalannya itu udah salah sih sebenarnya gitu. Kenapa mereka main santet menyantet gitu loh? Kalau memang kalian berani santet saya, Gentleman lawan ya mbak. Iya benar. Ini yang dilawan tuh Mas Ahmed. Oke, untuk Mas Habibi kondisinya gimana Mas Ahmed? Alhamdulillah sudah agak mendingan, karena guru besar kita Gus Idris sudah ada pesan ditemui pas saat Raditana itu dihajarnya. Iya mas. Dibilangnya memang betul, Kiai Yusuf ini sombong, dia merasa ilmunya itu sakti. Jadi bilang Gus Idris, dia ini jangan sombong, di atas langit masih ada langit, kata Gus Idris. Benar, tapi dia tetap sombong, nggak dihiraukan ya apa kata Gus Idris. Itu tadi mas, dibilang dia itu udah salah jalan sih sebenarnya gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari perkataan Mas Ahmed saya simak, dia tidak berani sumpah pocong karena dia apa? Dia melakukan kesalahan besar. Mas. Ya, dan juga betul ada netizen komentar, betul kata netizen, dia ini memecah Islam. Harusnya dia masuk bantu Gus Idris, membantu belajar santri-santri, bukan malah untuk bikin onar. Benar mas. Oke Mbak Pris,
Ya Mas, Ini tanggapan Mbak Prisnya. tanggapan saya tentang Kiai ya Mas. Ya. Tanggapan saya tentang beliau Sama gini Mas. Mahesa juga nih, yang Mahesa ini yang Mahesa yang dia kunci nih, Mas. ilmu kanuragannya baru dapat dari Kiai Yusuf tapi udah sok paten. Ya benar. Sok mau Ini. menguasai mengambil mustika-mustika sakti Gus Idris. Benar Mas, saya cuman mau menyampaikan gini aja untuk Kiai ya. Untuk Kiai sadar aja lah gitu loh. Ini nggak benar tuh loh. Kenapa? Gimana Mbak? Nggak benernya itu mereka udah salah jalan. Ya. Nah, bener nggak Mas Amet? Betul. Arogan ya. Arogan. Makanya saya bilang dia iblis berwujud kiai. Terus untuk siapa tadi Mas? Mahesa. Untuk Mas Mahesa. Udahlah Mas, kenapa Anda harus ikutin itu yang salah jalan? Ayolah balik aja ke tempat Anda, jangan seperti itu. Anda salah itu. Mbak Pres, Mas Ahmed pun nih kesabarannya udah anti-anti juga. Iya. Tadi Mas Ahmed juga sempat diserang ya Mas Ahmed. Ya, karena mereka terus mengacaukan pondok pesantren, jadi mengganggu proses belajar mengajar dari santri-santri Gus Idris. Udah gini aja, jangan hanya berani dengan Mas Ahmed. Sini, hadapin saya. Dan juga sebetulnya kayak Mahesa ini, kalau dia hanya karena di belakangnya ada Kiai Yusuf. Nah, kalau tidak ada Kiai Yusuf, kalau dia tidak usah sama Mas Ali Tanah, sama Mas Habibi, mereka kalau jumpa berlawan, pasti dia udah kelang kabut ini. Iya bener Mas, karena belum seberapa ilmu Betul. dia itu Mas. Makanya Masih kecil lah Mas, masih segini Mas. dia mau belajar ilmu sama Kiai Yusuf kan karena ada misi itu tadi, ingin menguasai mustika sakti Gus Idris. Sementara mustika itu didapat Gus Idris bukan enak, banyak rintangan. Iya, Dia mau benar. instan. Mau instan ya beli aja di aksesoris. Gak Kalau kamu mau bisa, instan. itu tadi Mas, karena dia mau instan udah langsung aja ke toko. Ngapain lagi ke instan di sini lagi? Mau Nggak ambil perlu punya itu. Gus Idris. Karena pedang Gus Idris pernah dulu hilang. Yang nyuri itu pernah dulu mantan di murid Kang Mamas, yaitu Mas Ri Dan kita pun sama juga Arya. dulu sempat gitu ya Mas Ahmed. Sempat bertarung. Dan akhirnya tiba-tiba balik lagi udah pedang pedang Zulfikar. Dan Iya, kita benar. bantu tarik juga melalui tiang, dia dapat masuk lagi. Pan itu udah saya tarik kemarin itu melalui perantara tiang. Tiba-tiba udah nampak masuk lagi. Itu tadi Mas, Allah Akbar. Nggak, Oke, sorry ya, maaf teman-teman ya, ada kesalahan teknik karena kameramen sudah 3 hari 3 malam belum tidur. oke, gini aja sih Mas. Kalau menurut saya ya, menurut saya itu untuk kedepannya ya, kamu, Kiai, dan Mas apa tadi? Mas Mahesa. Mas Mahesa. Kalau memang kalian berani hadapi saya, saya Tapi tunggu dia, Anda. Gini, Mbak Priska Indigo ya, dia memang wataknya itu udah jahat. Dia di kehidupan nyata, kata netizen tahu, di nyata jahat. Kalau dia main film itu dia namanya Genta Buana juga jahat. Ini masuk ke Gus Idris juga bikin amburadul juga jahat dia. Karena udah dari wataknya itu mungkin ya Mas ya, gitu kan, dari dia dari kalau kita bilang tuh udah dari awalnya dari syuting dan terjadi ke dunia nyatanya dia gitu. Jadi coba kasih pencerahan dulu untuk Maestra sekali lagi nih. Kalau penjelasan untuk Maesa sih nggak banyak, udah cukup sampai di sini aja gitu loh. Kenapa Kiai? saya bilang gini Mas, dia udah salah gitu loh. Salah. Salah semua itu jalan dia udah salah. Mbak Presa. Bener. Jadi Mas, sekarang gini aja lah. Kalau dia memang benar-benar ingin seperti Kiai, coba dia jumpai saya, hadapi saya. Jangan hanya orang-orang kecil seperti Mas Ahmed gini yang nggak tahu apa-apa Mas, gitu loh. Benar. Jumpai saya tunggu Anda di sini. Dengan Mbak Presa. Ya benar. Nih, Kiai Yusuf, dengar kamu nih. Nah, kamu ini berani berani menyerangnya jarak jauh. Itu yang diajar ilmu kanuragannya di bawah dia, santri-santri Ya. Gus Idris. Makanya Berani yang dibawa yang lemah-lemah intinya Mas Ahmed ya. Iya benar. inilah nih baru kemaru ada ilmu nih nampaknya nih. Kiai Yusuf, udah kamu bertongkat, tobat aja udah. Tobat sih sebenarnya tobat sih harusnya tobat enggak. Udah dikasih kayak gitu. Percuma pakai sorban, jubah, kelakuan iblis. Iya benar. Memang kok. Sebetulnya Kiai Yusuf, laknat. Kecewa sih Mas, kalau dibilang kecewa sangat Netizen kecewa. kecewa. Karena penampilan dia nggak seperti isi hati dia ya Mas. Iya. Seharusnya dia itu bisa membackup penampilan dia seperti apa dan seperti itu. dibandingkan sama gitu. Iya benar, nggak seperti ini. Udah penampilan dia yang kita segani, ternyata hati dia bukan kita segani, malah kita tantang dia di Betul. sini. Oke, mungkin Mas Ahmed, Mbak Pris, terakhir lah untuk
teman-teman nih apa yang bisa mereka perbuat untuk bantu kita Mbak Grace? Ya bantu doa terus aja dan sih sebenarnya. Dukung terus, terus. Dari Gus Idris Bisa support dan juga tim. ya Mbak Grace ya, untuk kita nanti bagi-bagi apa sedikit ke teman-teman. Mana tahu teman-teman mau menyumbangkan untuk kita itu ya Mbak Grace. Iya Untuk benar Mas. Padepokan, kita sedang pembangunan Padepokan. Iya. Oke, Dan juga untuk sahabat semua netizen, doakan terus supaya Kiai Lahnat ini terbuka pikirannya. Benar. Biar Supaya bertobat. sadar ya Mas Samet ya. Ya. Karena dunia ini makin kejam loh, Betul. makin lama dunia ini makin kejam dan dia bukannya sadar malah Makin berbuat merajalela. yang merajalela seperti sekarang ini. mungkin Mbak Grace Mas Samet kita cukup sampai sini. Ya, atau PC gimana, dulu. Mbak Grace? Iya, Samet? benar. Kasih pesan sekali lagi untuk Pesannya besok. itu aja sih, tobat Anda bertobat, jangan seperti ini. Kalau memang Anda nggak mau bertobat, Anda jumpai saya, biar saya tobatkan Anda. Betul. Kalau untuk Mas Samet pesannya gimana Mas Samet? Itu aja, sama. Cepatlah bertobat karena umur sudah tua. Benar. Jadi kapan lagi mau bertobat Anda, Kiai Yusuf? Yaudah, untuk Maesa kamu ibaratnya kamu ini ilmu kanuraganku masih anak kemen sore. Benar, Mas. Jadi bagus, yang bagus-bagus saja kamu bertobat, Maesa ya. Oke. Mungkin bisa ditutup Mbak. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita dan jangan lupa terus pantengin ya Mas Ya. ya. Kita bakalan bahas lagi. Bantu doa terus Bantu untuk doa Gus terus, Idris. bener. Dan yang lain-lain, Abah kita Gus Samsudin dan Kang Mamas Karyo. Oke, mungkin bisa doain untuk teman-teman kita yang di rumah dan sahabat-sahabat kita Mas Samet yang ada di pondok Mas Samet. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah santri-santri dari guru besar kita Gus Idris. Dan lindungi juga guru besar kita terutama Gus Idris yang sedang melawan Kiai Yusuf yang lahnat itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke.